Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sesarengan kita awali kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah salat subuh Masjid Nur Rahim rahimakumullah. Pripun kabaripun enjang menika? Alhamdulillah. Tadi begitu salam kanan kiri, ketika salam lihat kiri, subhanallah, jamaahnya meludak sampai di luar ya. Jadi saya jadi ingat ini, kalau salat Jumat dengan salat subuhnya sudah sama ya. Di mana masjid salat Jumatnya sama dengan salat subuhnya. Nah, ini tanda-tanda bahwa keberkahan Allah untuk masyarakat sekitar masjid itu. Jadi ora sanggulai nek pengen sholat subuh sebanyak sholat Jumat, ora sandadak ning Namirah Lamongan. Ora sandadak ning Jogokarian Jogja. Masyarakat Gentan sholat subuh lah di Masjid Nur Rahim. Mergo ini tempatnya sempit ya. Jamaah putra hanya 4 saf. Kemarin kok desainnya begitu ya. Coba kalau kemarin desainnya luas gitu ya. Nah, ini PR-nya takmir. Memang PR takmir ini dituntut untuk selalu melayani jamaah sebaik-baiknya, bagaimana caranya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana di dalam flyer, tema kita pada kesempatan hari ini adalah fadail atau fadilah zikir. Saya awali dengan pertanyaan. Siapa yang hari ini, sampai hari ini ya, sudah membangun rumah di surga? Kalau pertanyaannya ingin membangun rumah surga, semuanya ya. Tapi yang lebih real, siapa yang hari ini sudah membangun rumah di surga? Ayo. Kok cuma saya sendiri? Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap harinya, maka Allah akan bangunkan baginya di surga sebuah rumah. Subhanallah. Enak kan? Ringan toh? Sapa sing ngurung hafal surah Al-Ikhlas? Adik-adik aja semua hafal. Namun mengamalkan hadis itu, dan para ulama mengatakan hadis ini sahih. Silahkan nanti googling ya. Silahkan. Jadi
fadilah 10 kali membaca surah Al-Ikhlas itu. Nanti. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini zikir. Kapanpun, dimanapun, selama satu hari itu dia mengkhatamkan 10 kali surah Al-Ikhlas, kira-kira butuh waktu berapa jam? 10 kali surah Al-Ikhlas kira-kira berapa jam? Enggak ada 12 jam ya. Enggak ada. Enggak usah cepet-cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa cuma dibangunkan doang rumah di surga? Orangnya nggak di surga, nggak mungkin dah. Nggak kayak orang-orang konglomerat kita ya. Tanahnya ini adalah sekian ribu hektar, ini adalah punyanya pejabat ini. Ketika dikonglomerat, enggak, saya nggak punya lahan di sana. Setelah dikonfirmasi, oh ternyata sertifikatnya benar punya dia. Ternyata apa? Dia punya ribuan hektar di sana, tapi belum pernah ke sana. Gitu. Orangnya nggak di sana. Tapi kalau ini enggak, insya Allah. Kalau seseorang dibangunkan baginya rumah di surga, ya berarti orangnya di surga. Ini zikir yang sederhana. 10 kali setiap harinya surah Al-Ikhlas. Siap enggak? Siap betul? Nah, ini ilmunya, teorinya. Seringkali masyarakat kita masalahnya itu adalah antara teori dengan amal ini nggak dekat. Antara teori atau ilmu dengan amal itu bergerak. Antara ilmu dan amal itu ada jedanya gitu. Ini masalahnya. Nah, tugas kita semua adalah bagaimana di dalam diri kita antara ilmu, teori, pengetahuan dengan amal itu semakin dekat. Coba Bapak, Ibu-ibu, kalau ada orang Islam ditanya, Pak, Bu, Mas, wong Islam itu sholat hukumnya pripun? Semua akan menjawab wajib. Iya enggak? Semua orang Islam. Terus Pak, ada KTP Islam, tanya sholat hukumnya apa? Jawabannya pasti wajib. Ini aja tekok sujiwati loh ya. Nanti gesek dia. Nah, teorinya adalah wajib, tapi sekarang yang menjalankan umat Islam yang sholat dengan yang tidak sholat lebih banyak mana? Yang tidak sholat. Ini membuktikan bahwa ada jarak antara ilmu dengan amal. Maka dari itu kita belajar untuk senantiasa mendekatkan antara ilmu dan amal itu sedekat mungkin. Saya tanya Bapak Ibu-ibu, saya yakin Bapak Ibu-ibu semuanya megang HP itu. Jam berapa? Kalau pagi alarm HP-nya dibunyikan. Mungkin 1 jam sebelum subuh ya, setengah jam sebelum subuh dan macam-macam. Saya tanya Bapak Ibu-ibu, tadi kita bangun, yang membangunkan siapa? HP Ustaz, jam waker Ustaz, suami Ustaz, atau para suami istri Ustaz? Begitu kan jawabannya? Iya enggak? Gimana betul?
Gini apa nggih? Tapi kalau panjenengan tanya ke saya, Ustaz tadi yang bangunkan siapa? Saya mau jawab HP, HP saya tidak bunyi. Saya mau jawab jam waker, saya nggak pakai jam waker. Saya menjawab istri saya juga tidak, karena HP saya itu alarmnya berbunyi jam 11 malam. Setelah itu apa? Nggak bunyi lagi. Tapi jangan memahami secara linier. Wah, berarti Ustadz jam 11 malam udah bangun. Tidak. Saya jam 11 malam diingatkan oleh HP. Tidurlah. Ini waktunya tidur. Walaupun hampir tiap hari lebih daripada itu. Hanya malam Ahad waktu saya longgar untuk keluarga. Setelah itu apa? Setelah jam 11 malam HP alarm bunyi, saya matikan. Hampir tiap hari bisa saya matikan karena saya belum tidur. Kemudian bersiap tidur. Habis itu sudah. Sehingga kalau kemudian ada pertanyaan kepada saya, tadi pagi yang membangunkan siapa? Maka saya bisa menjawab, yang membangunkan Allah. Antara teori dengan amal semakin dekat. Walaupun sesungguhnya hakikatnya sama. Dengan HP, dengan alarm atau pasangan, itu wasilah, iya. Tapi ketika kemudian ditanya, yang membangun siapa? HP, Ustaz. Yang membangun siapa? Alarm, Ustaz. Yang membangun siapa? Waker, Ustaz. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini saya belajar dan alhamdulillah sudah sedemikian lama saya belajar untuk itu. Sehingga ketika malam jam berapapun kita tidur, secapek apapun, insya Allah bangunkan kita. 3 pekan yang lalu dari Jakarta perjalanan darat, nyopir, sampai di rumah jam 2:30, mandi dan sebagainya, sudah capek, sudah ngantuk, mau mengamalkan ayat yang tadi dibaca imam rakaat yang kedua, wa minal laili fatahajjat, udah ngantuk gitu ya, udah tidur. Sebelum subuh Allah bangunkan juga, sehingga bisa sholat berjamaah di masjid. 2 pekan yang lalu dari Jakarta juga naik kereta dari Balapan, jam 3 kurang sampai rumah, mandi dan sebagainya, tidur. Sebelum subuh Allah bangunkan. Artinya apa? Ini juga mendekatkan teori bahwa ketika Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa menyerahkan urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan, akan penuhi, akan ijabahi. Karena dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, Anna inza dhanni abdi bi, aku Allah ada dalam prasangka hamba-hamba kepadaku. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah itu ada di dalam prasangka hamba-hambanya. Kalau kita berprasangka kepada Allah apapun itu, maka insya Allah sebagaimana prasangka hamba itu kepada Allah itu. Maka sebelum tidur, karena besok tidak ada alarm, besok tidak ada jam waker gitu ya, maka sebelum tidur akhirnya apa? Kita konsekuensi logisnya adalah maka kita persiapkan sebelum tidur dalam keadaan yang standar, sebelum tidur dalam keadaan wudu, sebelum tidur dalam keadaan zikir, doa. Jadi ingat kepada Allah inilah harus senantiasa fi kulli makan, fi kulli zaman, kapanpun dan dimanapun. Saya tanya bapak ibu-ibu, bagi seorang muslim ketika akan makan, maka disunahkan untuk apa? Berdoa, iya kan? Dan semua orang yang mengaku Islam
ketika ditanya tentang hal itu, maka dia menjawab, doa dulu kalau mau makan, iya kan? Tapi prakteknya kita sering lupa juga kan? Kenapa kita sering lupa? Ya karena amaliyah ini sering kita abaikan, kita anggap enteng. Zikir sebelum makan itu sering kita lalaikan. Ilmunya kita paham. Sebelum makan bacalah bismillah, cuma 1 detik. Iya enggak? Kalau lengkap ya Allahumma barik lana gitu ya. Minimalnya bismillah 1 detik. Ada enggak? Baca basmalah 1 menit? Enggak ada. 1 detik doang. Tapi 1 detik ini sering diabaikan. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. PR kita semua. Nah, maka dari itu kembali tadi di awal kami sampaikan satu ayat di dalam surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni, ingatlah wahai hamba-hambaku, ingatlah kepadaku, fadhkuruni. Kalau kemudian kita semua menyambut ayat ini, lantas kemudian kita senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah janjikan, azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Nah ini artinya kalau kita ingin selalu diingat oleh Allah, maka syarat yang harus kita penuhi adalah selalu ingat kepada Allah. Washkuruli wala takfurun. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada sebuah pertanyaan begini, masjid ini ada banyak masalah di sana, bocor misalnya, di sini lampunya mati, di sana kerannya bermasalah. Terus kemudian ternyata yang paling banyak dan paling sering bermasalah adalah pintunya. Kadang bisa dibuka, kadang enggak, kuncinya enggak lancar. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian akan melakukan perbaikan, mana yang pertama kali dilakukan? Mana? Apakah lampunya yang mati dulu, sementara pintunya belakangan? Apakah kerannya dulu, sementara pintu yang bermasalah itu belakangan? Enggak kan? Yang pertama kali dilakukan perbaikan adalah yang paling banyak salahnya, yang paling banyak bermasalah. Gini apa betul? Halo? Ini kok sayup sepi itu khusyuk atau mendengarkan gitu ya, saking khusyuknya gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat dalam satu masyarakat ada beberapa anggota masyarakat yang bermasalah, ini masalahnya begini dan sebagainya, tapi ada satu yang paling trouble. Ketika akan memperbaiki, mana yang harus diperbaiki duluan? Tentunya yang paling sering melakukan kesalahan. Gini apa nggih? Jawabannya ampun mboten lho ya. Wong pertanyaan nggih napa nggih kok. Nah, sekarang saya bertanya. Untuk mikir sithik ini. Pintu kesalahan tubuh kita itu banyak macamnya. Ada kesalahan dari mata kita melihat yang tidak seharusnya. Ada kesalahan dari telinga kita mendengar yang tidak seharusnya. Ada kesalahan dari tangan kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Ada kesalahan kaki kita melangkahkan sesuatu yang tidak ada seharusnya. Demikian juga ada kesalahan dari lisan kita. Nah, pertanyaannya, dari seluruh anggota tubuh kita ini, Bapak Ibu-ibu, mana yang sering kali melakukan kesalahan? Mana? Lisan, betul.
Ini nggak bisa dibantah dan tidak bisa diperdebatkan dengan logika, dengan asumsi. Kenapa? Karena sudah dijawab oleh Rasulullah SAW. Rasul SAW pernah mengatakan, "Aktsara khataya ibni Adam." Sesungguhnya kesalahan yang banyak dilakukan oleh ibni Adam, anak-anak Adam, artinya manusia. Sesungguhnya kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh manusia fi lisanihi, yakni pada lisannya. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin jadi baik, kalau kita ingin memperbaiki seseorang, kita ingin memperbaiki anak-anak kita ingin memperbaiki keluarga kita ingin memperbaiki masyarakat kita ingin memperbaiki anak didik kita, maka pertama yang harus dilakukan adalah perbaiki lisannya. Bagaimana cara dia untuk memperbaiki lisannya? Zikir. Perbanyak zikir. Enteng. Enggak butuh instrumen yang jelimet, enggak, ringan, gampang. Perbaiki lisannya. Dengan cara apa? Dengan cara zikir. Diajak berzikir, ajak berzikir kapanpun. Seperti tadi kan, di awal saya mengajak sebagaimana Rasulullah SAW mengajak menunaikan hadis tersebut, baca Al-Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Semua kita sudah bisa baca surah Al-Ikhlas, dan 10 kali tidak lebih dari 2 menit, bahkan 1 menit selesai gitu ya, karena satu tarikan nafas. Kalau kemudian hamba ini dibangunkan rumah di surga, kira-kira apakah hamba ini hobi maksiat? Ya enggak? Enggak mungkin lah. Wong dia aja dibangunkan rumah di surga, masa dia ahli maksiat? Enggak mungkin. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah cara kita untuk memperbaiki diri kita, masyarakat kita, dan sebagainya. Dan luar biasanya zikir, Bapak Ibu-ibu. Sekarang saya tanya, amalan apakah satu-satunya amalan, satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan lakukan sebanyak-banyaknya? Apa itu? Zikir. Silakan dibuka dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat 41 kalau nggak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ingat, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti apa? Syarat untuk bisa menunaikan ayat ini memang hanya orang-orang yang beriman. Bukan orang yang muslim saja. Orang muslim belum tentu bisa menunaikan ini. Harus meningkat menjadi orang yang beriman. Karena tidak semua orang muslim itu beriman. Orang yang beriman pasti muslim, tapi orang muslim belum tentu dia beriman. Muslim ditandai dengan arkanul Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, zahir, semua itu. Iman ditandai dengan arkanul iman, percaya kepada Allah, hingga yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Dan itu semua tidak tampak. Itu semua rukun iman itu batin. Maka sempurna seorang lahir batin, iman, Islam dan iman. Banyak orang yang dia itu memenuhi arkanul Islam, tapi dia tidak percaya dengan Allah secara sempurna, sehingga dia masih suap ketika dia ingin jadi pejabat. Dia masih datang ke
Dukun apa ke wong pinter? Wong goblok. Sebagaimana perkataan dari Umar bin Abdul Aziz, sedungu-dungunya orang, artinya orang yang dungu, yang paling dungu, itu adalah orang yang bermaksiat. Nah, maksiat yang paling tinggi adalah syirik kepada Allah. Mula nek ngomong dukun kok wong pinter, oh berarti sing memberi label pinter kuwi wong apa? Pinter apa wong dungu? Ya, dungu. Orang dungu itu akan menganggap orang lain itu pinter, walaupun wongnya dungu juga ya. Nah, tadi dikatakan sedungu-dungunya orang dungu adalah yang bermaksiat. Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Nah, saya kembali kepada ayat Al-Ahzab 41 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah zikran katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Subhanallah, satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan dilakukan sebanyak-banyaknya hanya zikir. Enggak ada sholatlah sebanyak-banyaknya. Jenengan pernah mendengar perintah di pengajian atau di YouTube atau di manapun, mendengar perintah dari penceramahnya, dari mubaliknya, sholatlah sebanyak-banyaknya? Pernah enggak? Enggak pernah. Puasa sebanyak-banyaknya? Enggak pernah. Bahkan sedekahlah sebanyak-banyaknya? Enggak pernah. Kalaulah kemudian ada yang mengatakan begitu, enggak pas. Di dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama waladina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama waladina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, waladina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila dia sedekah, dia infak, lam yusrifu wa lam yaqturu, mereka tidak berlebih, mereka tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi di antara keduanya, infak sedekah saja perintahnya apa? Proporsional. Ojo kakean, ojo kurang. Ojo akeh-akeh, ojo medit. Kalau nggak salah di dalam surah Al-Furqan 60 berapa itu ya? Setelah ibadur, ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha penyayang. Ciri-cirinya di antaranya disebutnya di situ. Infak saja perintahnya bukan kasira. Dan juga amaliyah yang lain, ibadah yang lain, enggak kasira. Semuanya adalah proporsional. Tetapi zikir adalah kasira. Demikian pula dalam surah Al-Jumu'ah, ayat yang 2 ayat terakhir itu ya. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, di akhir ayat dikatakan wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, supaya kalian mendapatkan kemenangan, supaya kalian mendapatkan kejayaan. Zikron katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Amaliyah yang ringan, amaliyah yang gampang, amaliyah yang tidak membutuhkan perangkat-perangkat yang lain. Kalau kita mau sholat, butuh perangkat, butuh persiapan, dan sebagainya. Kalau kita puasa, butuh kesiapan dan sebagainya.
Tapi zikir fi kulli zaman wa fi kulli makan, dimanapun, kapanpun. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah satu amalan ringan yang luar biasa. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali amaliyah-amaliyah zikir yang banyak dilalaikan oleh kita semua. Seperti tadi, zikir dengan Al-Quran, yakni salah satunya surah Al-Ikhlas. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mengucapkan subhanallahil azim wa subhanallah wa bihamdi, ringan kan? Subhanallah walhamdi, subhanallah wa bihamdihi, maka akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Subhanallah. Kalau ditanamkan bagi orang ini pohon di surga, kira-kira orang di surga enggak? Ya pastilah. Masa Allah bangunkan orang, tanamkan bagi seseorang tapi orangnya enggak ada, kayak di dunia aja gitu ya. Pastilah ringan. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh, kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu-ibu, berapa kali kita istighfar? Zikir dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Berapa kali sehari kita dengan zikir ini? 5 kali Ustaz, ya Allah. 25 kali Ustaz, ya Allah. Perlu diistighfari juga orang ini ya. Yang istighfarnya hanya 5 kali, 25 kali perlu diistighfari orang ini gitu ya. Kenapa kok begitu Ustaz? Karena Rasulullah SAW itu dalam sehari tidak kurang dari 100 kali istighfar itu. Nah, orang yang tidak punya dosa, Rasulullah punya dosa enggak? Enggak punya, karena beliau diberi sifat oleh Allah maksum, terbebas dari dosa, terbebas dari kesalahan, sudah dijaga oleh Allah. Sudah terbebas Rasulullah dari dosa. Itu pun orang yang tidak punya dosa ini sehari tidak kurang dari 100 kali istighfar kepada Allah. Ketika ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau nggak salah ini pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha atau istri yang lain ya, saya agak lupa. Nah, panjenengan itu kan sudah diampuni dosanya oleh Allah, sudah terbebas dari kesalahan. Tapi kenapa ya Rasulullah panjenengan masih juga meminta penghapusan dosa? Wong dosane wis dihapura. Kenapa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Ini adalah zikir yang paling Allah sukai. Maka aku ingin juga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Nah, itu loh. Jadi bukan hanya melihat fadilahnya gitu ya. Tapi di balik itu semua subhanallah, ingin dicintai oleh Allah. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa zikir yang paling dicintai oleh Allah adalah istighfar, yakni hamba yang meminta dihapuskan dosa-dosanya. Kita saben hari kira-kira dosanya kalau ganjarannya kayak ini lebih banyak Bu. Mana Bu yang lebih banyak Bu? Pak, dosa kita itu saben hari lebih banyak mana? Dosanya atau pahalanya? Dosanya gitu ya. Suami baru pergi ngedumel gitu ya. Suami juga sering ngedumelin istrinya gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka dari itu istighfar adalah istimewa.
Bahkan saking istimewanya istighfar, sebentar, biasanya sampai jam berapa? Syuruk jam berapa? 5:07. Sama juga kan dengan itu? Satu, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mana tadi? Saking istimewanya istighfar, sampai Allah berikan space khusus di dalam Al-Quran. Silakan dibuka di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17 dan juga surah Az-Zariyat ayat yang ke-18. Cuma beda posisi aja. Orang yang berzikir dan waktunya berzikir. Beda posisi aja. Orangnya dulu disebut baru waktu, kemudian ayat yang satunya waktu dulu baru orangnya. Saya lupa yang Ali Imran 17 yang mana dulu atau yang Az-Zariyat 18. Ali Imran adalah menyebut waktu dulu. Wa bil asharihum yastaghfirun. Sedangkan di dalam surah Az-Zariyat 18 menyebut orangnya dulu, baru waktu. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang istighfar pada waktu sahur. Jamaknya adalah ashar. Jadi sahur itu menunjuk waktu. Nah, masyarakat kita sahur itu menunjuk apa? Mangan gitu. Sahur mangan gitu ya. Padahal sahur itu adalah waktu sesaat sebelum subuh. Kalau saben hari berarti jamak ashar. Wabil ashar. Dan orang-orang yang sesaat sebelum subuh setiap harinya mustaghfir, mereka istighfar kepada Allah. Sampai Allah berikan space khusus. Sebaik-baik istighfar adalah istighfar yang dilantunkan pada sesaat sebelum subuh. Sesaat itu berapa? Ya kira-kira 10 menit. Seperti kalau Ramadan itu imsak. Ya, imsak artinya berarti sudah masuk waktu sahur. Nah, di masyarakat kita dipahami sahur itu mangan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, istimewanya di situ itu sahur. Sehingga kalau ada pertanyaan, ya Ustaz, saya ini bangunnya agak terlambat, sehingga kira-kira baru 10 menit sebelum subuh baru siap untuk ibadah sebelum subuh. Mana yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah menunaikan ayat sebagaimana tadi dibacakan yang kedua surah Al-Isra 79 itu? Wa minal laili fatahajjat bih. Dan pada sebagian malam bertahajudlah. Ada ayatnya, mau sholat monggo. Kalau kemudian panjenengan karena waktunya tinggal sesaat sebelum subuh, panjenengan mau menunaikan Az-Zariyat 18 monggo, atau Ali Imran 17 itu monggo. Dua-duanya ada dalilnya dalam Al-Quran, tinggal jenengan pilih saja. Nah, ini teorinya Bapak Ibu-ibu, ini ilmunya Bapak Ibu-ibu. Namun amalnya, nah ini. Siapa di antara kita yang sudah melazimkan amaliyah ini? Wah, masih banyak, hanya sekali waktu saat ya sudah. Mari kita dekatkan. Ringan toh? Istighfar, siapa yang belum bisa istighfar? Semua sudah bisa istighfar kan? Ini ada iso istighfar, di istighfar ya bareng-bareng. Nah, ini contohnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Zikir dengan istighfar, zikir dengan tahlil. Saya bertanya Bapak Ibu jamaah semuanya, berapa kali kita sehari tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diulang-ulang terus.
Siapa yang belum bisa tahlil? Ini orang ngesot ditahlili yo. Ringan, gampang. Lah saben hari kita tidak mau bertahlil dengan sebanyak-banyaknya kok, dengan zikron kasiro tadi kok pengennya kita husnul khotimah. Kalau kita pengen akhir kehidupan kita husnul khotimah, yakni salah satu tanda orang yang meninggal itu husnul khotimah adalah man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Di awal tadi saya bacakan hadis itu. Kalau lisan kita ini tidak terbiasa dengan tahlil, maka ketika akhir kehidupan sebelum wafat ini mau ditalkin oleh wong sak kampung, seluruh jamaah masjid moron mentalkinkan, ya berat lisan ini untuk tahlil. Karena apa? Itu hal yang tidak rutin, tidak biasa dia lantunkan. Nah, fadilahnya tahlil subhanallah. Afdhalu dzikr, seringkali kan kita mendengar la ilaha illallah utama zikir. Dalam banyak kesempatan disampaikan hadis itu. Pertanyaannya sekarang, berapa kali kita sehari zikir kepada Allah dengan tahlil? 5 kali Ustaz, 15 kali Ustaz. Terlalu receh. Masa sehari cuma 5 kali? Perbanyaklah zikron kasira, perbanyak zikir ini supaya terbiasa. Setelah ba'da sholat, nek wong Jawa ngomong yo ben ora meri, ibaratnya begitu ya. Tahlilnya ben ora meri karo tahmid. Dengan takbir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kan 33 kali, hadisnya ada. Tapi kalau tahlil yang 33 kali enggak ono memang. Ono zikron katsira. Saoke-oke. Nah, oke itu berapa Ustaz? Ya ping 1000. Ya ping, kan Bapak beberapa amalan di beberapa majelis zikir itu kita tahlil ping 3333 golek dalil yo gak ono. Enggak usah terlalu enggak usah terlalu kaku memahami. Dadi nek kurang ping 3333 wah engko fadilah ilang kepo ngomong gitu ya. Jumlah itu cuma untuk mempermudah menyemangati. Jadi kalaulah kurang, kalau lebih juga masalah. Itu bukan angka mutlak gitu ya. Cuma menunjukkan angka di beberapa macam itu angka yang oke gitu aja. Wah, ini waktunya rada sempit, kita tidak 333 ping ning 333 wae misalnya begitu ya. Boleh gitu ya. Waktunya wah ini mepet banget wis 33 tok wae, boleh gitu ya. Angka itu tidak ada yang mutlak kecuali memang disebutkan dalam hadisnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini zikir kita perbanyak apapun. Dan juga zikir-zikir yang lain. Termasuk diantaranya adalah zikir sholawat. Berapa kali dalam sehari kita sholawat kepada Nabi? Padahal kembali kepada surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu. Di situ tidak pakai al. Bukan wal malaikah. Tidak, tapi wa malaikah. Artinya menunjukkan umum, semua. Unlimited. Dan semua malaikat Allah. Tetapi kalau wal malaikah, alif lam itu menunjukkan khusus. Dalam bahasa Inggris the. Kalau the itu berarti sudah khusus. Atau Nah, di situ tidak dipakai al, alif lam.
tapi wa malaikatahu, dan semua malaikat Allah. Bayangkan Bapak Ibu, Allah dan juga seluruh malaikat Allah saben-saben bersolawat kepada Nabi. Nggak bisa dibantah, karena memang ayatnya begitu. Maka diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, berzikirlah kalian dengan zikir solawat itu. Shallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima. No. Pertanyaannya, berapa kali kita sehari zikir solawat? 3 kali Ustaz, 5 kali Ustaz. Ya, receh itu. Katanya cinta kepada Nabi. Masa bukti cintanya sering tidak menyebut-nyebut namanya gitu ya. Orang itu kalau benar-benar cinta, maka akan semakin banyak dia ingat. Nggih napa nggih? Ya nggih. Salah satu bukti cintanya seorang hamba kepada Allah berarti zikran katsira, semakin banyak dia menyebut Allah, zikir kepada Allah. Jadi Bapak Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah hal yang harus segera kita perbaiki diri kita. Dengan cara apa? Kita perbaiki lisan kita. Bagaimana cara memperbaiki lisan? Dengan zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Siap? Siap betul? Siap? Insyaallah. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Karena ibu-ibu sudah kemas-kemas ini. Itu tandanya sudah mau berakhir ya. Baik, kalau monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak Ibu-ibu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidup sekian ratus tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi sikap yang berlebihan dari masyarakat. Mereka di dalam amaliyah zikirnya yang seringkali dilakukan berjamaah itu seolah-olah gitu ya, lebih mendahulukan Syekh Abdul Qadir Jailani daripada para sahabat utama. Ketika kemudian mereka mau bersolawat, kemudian solawat itu untuk junjungan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sesungguhnya yang lebih berhak adalah untuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 sahabat ini yang lebih berhak sesungguhnya. Namun seringkali ini tidak disebut, justru disebut dulu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sekali lagi ini masalah adab saja ya. Sekali lagi ini masalah adab. Maka dari itu, kalau ingin menyebut junjungannya dengan yang mengajarkan turun-temurun ini adalah dari Syekh Abdul, boleh saja. Sebagaimana kalau kita ingin mendoakan orang tua kita. Sehingga saya ingin zikir ini adalah kepada orang tua kita, boleh. Karena apa? Orang tua kita yang kita junjung, yang kita muliakan dan sebagainya. Kemudian untuk misalnya dalam pertemuan bani atau pertemuan keluarga, pertemuan terah gitu ya. Monggo Bapak Ibu-ibu kita kirim doa kagem almarhum almarhumah Mbah Buyut kita sebut Mbah Badawi misalnya begitu ya. Dengan Fatihah, kirim Fatihah boleh gitu ya. Tapi kemudian kalau kamu lantas istilahnya sahabat-sahabat utama dia juga nggak kenal, jamaah-jamaah itu katanya
Jenengan kenal mboten Syekh Abdul Qadir Jailani? Niku sinten ta? Enggak kenal juga. Nah, maka kenalkan dulu beliau itu siapa. Beliau adalah orang yang soleh yang mengajarkan wirid-wirid dan sebagainya itu. Bagus. Tapi sekarang ini secara adab, nah ini yang barangkali perlu disempurnakan. Ngaten nggih? Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri kajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.